Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat Spensa. Anak-anak sekalian, hari ini 22 Agustus 2020 kita masuk pada pengembangan budaya minggu kelima dengan tema budaya cinta tanah air. Seperti suasana minggu ini, kita masih dalam rangka memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Sebagai upaya kita mengisi kemerdekaan, kita harus mengembangkan budaya cinta tanah air terus-menerus tanpa henti sebagai rasa cinta kita kepada bangsa kita dan menghargai perjuangan para pahlawan kita. Oleh sebab itu, ikuti pengembangan budaya cinta tanah air berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang kami sayangi dan kami banggakan, untuk materi pembuatan budaya kali ini kita mengambil sesuai dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mengambil tema Cinta Tanah Air. Kami tim pengembangan budaya SMP Negeri 1 Sukoharjo, Bapak Sunardi, saya Bapak Purwanto, saya Bu Sujo. Demikian anak-anak sekalian, untuk tim pengembangan budaya SMP Negeri 1 Sukoharjo, semoga anak-anak bisa mengikuti dengan baik dan bisa membudayakan dan bisa menghayati, mempraktekkan cinta tanah air Indonesia tercinta. Merdeka! Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Merdeka. Kami dari tim pengembangan budaya. Saya Sera, saya Jiwo, dan saya Esi. Kali ini tim pengembangan budaya kita akan membahas tentang pengembangan budaya cinta tanah air. Selamat menyaksikan. Hai, saya Esi. Dan saya Jiwo. Kali ini kita bertemu dengan Pak Daniel. Menurut Bapak, bagaimana cara menumbuh kembangkan budaya cinta tanah air di sekolah kita? terima kasih anak Esi dan Jiwo. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat barokah hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini Bapak masih bisa bertemu dengan anak-anak dalam kondisi sehat. Semoga anak-anak pada pagi hari ini juga tetap sehat, semangat, dan selalu enjoy di dalam mengikuti pembelajaran untuk bisa membekali diri demi masa depan anak-anak. Pada kesempatan ini anak-anak, tadi baru saja Bapak membunyikan lonceng yang ada di sekolah kita, bahwa lonceng ini sebagai tanda untuk dimulainya pembelajaran di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Seandainya bel yang pakai komputer ya itu misalnya tidak bisa, maka itu adalah yang manualnya. Anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan mengajak kepada anak-anak untuk berbicara tentang cinta tanah air. Sebagai generasi bangsa, anak-anak harus mengerti bahwa
kita punya satu tanggung jawab yang tidak enteng, kita punya satu kewajiban yang tidak gampang. Karena apa anak-anak? Karena pada kesempatan ini anak-anak harus memiliki satu persiapan yang matang, ya, persiapan yang kuat untuk menjadikan bangsa dan negara ini menjadi lebih baik, ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini Bapak akan mengajak anak-anak untuk bagaimana agar kita bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui sekolah kita. Bahwa cinta tanah air itu harus kita upayakan agar apa yang menjadi harapan dan keinginan kita bisa kita wujudkan. Oleh karena itu anak-anak harus bisa menyiapkan, ya, peduli pada lingkungan kita. Ini adalah merupakan salah satu bentuk wujud tanah air, ya. Contohnya apa anak-anak? Ketika anak-anak menyikapi pada lingkungan sekolah kita, ya, misalnya ada satu kondisi, suatu ruangan yang mungkin kurang pas, maka anak-anak bisa memelihara, ya, kemudian bisa membersihkannya, bisa menata. Ini adalah salah satu contoh wujud daripada bentuk cinta tanah air kita pada lingkungan kita, terutama di sekolah. Kemudian apabila anak-anak ini misalnya di sekolah itu ada tugas-tugas yang harus segera diupayakan, maka anak-anak harus segera, ya. Jadi segera untuk apa? Untuk menyelesaikannya, karena tugas yang sudah diselesaikan itu berarti anak-anak sudah belajar mencintai tanah air melalui belajar dengan tertib dan tertib. Masih banyak anak-anak mestinya yang harus kita upayakan untuk menjaga tanah air melalui sekolah kita, ya. Saya yakin bahwa anak-anak sudah paham dan mengerti apa yang kita mau, ya. Jadi saya hanya mengambil satu sampel contoh yang ada di lingkungan kita. Apalagi kalau nanti anak-anak sudah bisa masuk, ya. Misalnya ada tumbuh-tumbuhan yang kurang rapi, ya, kurang serasi, maka anak-anak bisa menata, anak-anak bisa mengkondisikan dengan baik. Insya Allah ketika kita mampu untuk mengkondisikan itu, pandangan mata kita akan akan bisa menemukan satu keindahan, ya, terhadap lingkungan alam, terutama di tanaman di lingkungan sekolah kita. Demikian anak-anak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kali ini semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Salam hebat untuk SMP Negeri 1 Sukoharjo. Hai teman-teman, pada pagi hari ini kami akan mewawancarai pada Bibi Wandari. Ini bagaimana cara mengembangkan budaya cinta tanah air di sekolah ini? Oke, terima kasih. Ya. Sebelumnya semangat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa bertemu lagi meskipun kita terpisahkan oleh COVID-19. Ya. Senantiasa tak lupa kita berdoa agar kita selalu sehat dan juga COVID-19 segera sirna. Oke anak-anakku, pada materi pengembangan budaya kali ini itu adalah tentang budaya cinta tanah air. Anak-anakku semua sudah tahu bahwa cinta tanah air itu juga sudah pernah Bu Rini berikan di bab 1. Di antaranya itu dalam materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Para pendiri negara ketika merumuskan dasar negara itu dilandasi oleh rasa cinta tanah air, atau yang sering dalam pengembangannya nanti disebut dengan semangat nasionalisme. Semangat cinta tanah air. Begitu pula para pahlawan yang telah gugur mendahului kita berjuang merebut kemerdekaan itu karena apa? Karena adanya cinta tanah air. Jadi kalau kita sudah merasa cinta, apa dan siapa yang kita cintai tidak akan rela kita untuk diambil oleh orang lain atau dirampas oleh orang lain.
Oleh karena anak-anak, ya, oleh karena itu rasa cinta tanah air perlu kita tumbuh kembangkan. Jangan sampai itu hilang dari diri kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan punya cinta rasa tanah air? Oleh anak-anakku ya, karena itu di sekolah, di rumah, di masyarakat, rasa cinta tanah air bisa kalian kembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalkan kalau di sekolah, kemarin kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang tercinta ke-75. Upacara yang dilaksanakan secara khidmat itu karena juga adalah mengembangkan rasa cinta tanah air. Anak-anakku di rumah belajar meskipun belum pernah ya, utamanya yang kelas 7 belum pernah sekalipun bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, tapi kalian tetap semangat. Itu juga sudah termasuk wujud cinta tanah air. Karena demi masa depan kalian, demi masa depan bangsa dan negara. Tidak hanya itu, di rumah kalian misalnya menyirami tanaman, memelihara, membersihkan lingkungan, taat pada orang tua, itu juga wujud cinta tanah air. Bersatu dengan keluarga, kalau ada masalah kemudian diselesaikan dengan baik-baik. Kalau di sekolah anak-anakku, besok ketika pandemi sudah berakhir, kita bisa bertemu di sekolah, anak-anakku bisa mengembangkan budaya cinta tanah air itu lebih luas lagi. Oke anak-anakku, ya, cinta tanah air ya, dalam pengertiannya kan ada dua macam, Bu Rini sudah sampaikan, yaitu yang pertama nasionalisme secara luas dan nasionalisme secara sempit. Nah, kita tidak boleh memiliki nasionalisme secara sempit yang disebut apa? Chauvinisme, yaitu membanggakan, menganggap derajat bangsa kita lebih tinggi daripada derajat bangsa lain. Kita harus berpendapat bahwa derajat bangsa kita sama dengan derajat bangsa lain. Itulah anak-anakku, cinta tanah air harus kita tanamkan, kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa yang Bu Sri sampaikan tadi, kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan sampai negara kita menderita lagi karena adanya penjajahan. Mari kita pertahankan NKRI harga mati, cinta tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you, cinta tanah air. Tanah airku Indonesia, NKRI harga mati. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu anak-anak? Ya, sehat-sehat semua ya. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas budaya. Budaya itu bermacam-macam. Banyak budaya yang harus kita laksanakan. Nah, untuk kali ini buat nanti akan mengambil satu saja, yaitu budaya berbicara dan menuliskan kata-kata yang sopan. Ya, tadi kita akan membahas budaya berbicara yang sopan. Anak-anak, pada saat seperti ini kita memang jarang berbicara. Berbicaranya melalui media sosial. Tetapi kita juga harus menjaga kesopanan. Dalam kita menuliskan dalam media sosial, kata-katamu juga harus yang sopan. Jangan kasar-kasar. Jangan berbicara yang tidak baik, jelek-jelek. Nah, tulisan yang kamu paparkan dalam media sosial itu harus tulisan-tulisan yang menarik. Ya, kalau kita hubungkan dengan apa itu yang namanya kebiasaan, ya, kebiasaan berbicara, kebiasaan berbicara yang sopan dalam keluarga, dalam masyarakat, bangsa dan negara. Ya, di tanah air kita, nah, di sini kita harus membahas yang baik-baik. Kalau kita melihat jangan apa itu tulisan kita menimbulkan apa itu namanya hal-hal yang tidak baik. Banyak orang yang komplain kepada kita karena hanya tulisan-tulisan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dalam menuliskan harus dipikir dahulu apa manfaatnya, kemudian dari orang banyak apakah bisa apa itu
bisa dicontoh tulisan-tulisan yang ada pada media sosial. Kalau Anda akan mengeluarkan pendapat itu harus kita pikirkan terlebih dahulu. Ada 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, dalam kita mengatakan atau berhubungan dengan orang, yang pertama itu kalau minta tolong, misalnya kita maaf, yang pertama maaf, bisa minta tolong. Nah itu, kalau kita diberi ya terima kasih sudah memberi kepada kita. Nah itu, tolong, terima kasih. Nah itu yang harus kita lakukan. Nah di sini kita harus mencontoh hal yang baik. Nih, anak-anak, itu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih Bu Hartanti. Ya anak-anak, moga-moga bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita setiap hari ya. Teman-teman, tadi itu materi yang disampaikan oleh Bu Hartanti. Sekarang kita bertemu dengan guru PKN yang lainnya ya. Hai teman-teman, saya Sera dari Lakade. Dan saya Esi dari kelas 9. Sekarang kita akan menemui diskusi guru PKN. Menurut Bu Guru, apa definisi cinta tanah air itu? Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air di lingkungan sekolah. Namun terlebih dahulu kita harus tahu apa definisi dari cinta tanah air. Cinta tanah air adalah rasa bangga dan rela berkorban terhadap bangsa dan negara. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga dengan bangsa kita, yaitu Indonesia, yang memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, suku bangsa. Kita harus bangga terhadap apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bagaimana penerapannya di lingkungan sekolah kita? Sebagai warga sekolah SMP Negeri 1 Sukoharjo, bangga. Sebagai warga SMP Negeri 1 Sukoharjo, untuk menerapkan cinta tanah air di sekolah kita, yaitu kita harus bisa bekerja sama dengan siapapun, dengan teman-teman sebaya, dengan kakak-kakak kelas, dengan adik kelas, atau bahkan dengan bapak dan ibu guru, tanpa harus membedakan suku, agama, budaya, bahkan strata sosial. Kemudian bagaimana penerapan rela berkorban di kalangan sekolah? Rela berkorban di sini rela merelakan atau berkorban pikiran, tenaga untuk alma mater kita, selain untuk kepentingan diri kita sendiri. Contohnya dalam kegiatan pramuka. Pramuka merupakan kegiatan wajib bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Sukoharjo. Tapi kita bangga jika kita membawa nama baik sekolah kita, memiliki prestasi dalam bidang pramuka, dan membawa nama baik sekolah kita juga harus rela berkorban, baik tenaga maupun pikiran. Selain itu, pramuka juga untuk prestasi pramuka juga untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepentingan anak-anak. Demikianlah anak-anak menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air di kalangan atau di lingkungan sekolah. Saya kira penjelasan saya seperti ini. Semoga penjelasan saya bisa meningkatkan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan cinta alma mater di lingkungan sekolah kita. Nah itu tadi materi pengembangan budaya dari kami. Saya Esi. Saya Sera. Dan saya Jiwo. Sampai jumpa di episode pengembangan budaya minggu depan. Tidak akan hilang.
masyhur